Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hadis kali ini kita akan mempelajari bab adab. Hadis ke-1, hak sesama muslim. Silahkan disimak videonya dengan baik dan jangan lupa untuk dicatat setiap materi yang disampaikan. Berikut hadisnya. Perhatikan dengan baik cara membaca hadisnya. Hadis ke-1, hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. 1. Mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya. 2. Memenuhi undangannya. 3. Menasihati jika ia memintanya. 4. Bila dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka bacakan untuknya Yarhamukallah. 5. Menjenguknya ketika sakit. 6. Mengiringi jenazahnya ketika meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Berikut biografi sahabat periwayat hadis. Nama asli Abu Hurairah menurut pendapat mayoritas para ulama, nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Beliau adalah seorang sahabat yang dicintai oleh seluruh kaum muslimin berkat doa dari Rasulullah. Abu Hurairah bergabung bersama Rasulullah di Madinah pada tahun 7 Hijriah, tahun di mana terjadinya Perang Khaybar. Beliau adalah sahabat yang paling kuat hafalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mempersaksikan antusias dan semangat Abu Hurairah dalam hal menuntut ilmu. Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan sebanyak 5.374. Selanjutnya, takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Kitab As-Salam, bab min haqqil muslim lil muslim raddus salam, nomor 2162. Islam adalah agama persaudaraan dan kasih sayang yang selalu mendorong dan menyemangati umatnya untuk mewujudkan dua hal tersebut. Karena itulah Islam mensyariatkan beberapa hal yang menjadi sebab terwujudnya persaudaraan dan kasih sayang. Sebagian di antaranya dan juga menjadi yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial terhadap sesama kaum muslimin, seperti menebarkan salam, memenuhi undangan, memberi nasihat, mendoakan yang bersin, menjenguk yang sakit, dan mengantarkan jenazah. Hadis yang mulia ini, kandungan isinya mempertegas kewajiban-kewajiban tersebut, yang insya Allah akan saya uraikan satu persatu. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kata hakun yang saya panahi ini, kata hakun. Menurut jumhur ulama, kata hakun maksudnya adalah sesuatu yang hendaknya dikerjakan. Hakun atau hak menurut para ulama adalah sesuatu yang hendaknya dikerjakan. Jika dikerjakan dapat mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Kata al-muslim di sini, kata al-muslim mencakup kepada seluruh kaum muslimin, baik dia laki-laki maupun perempuan, muslim dan muslimah, yang taat maupun muslim yang taat maupun muslim yang bermaksiat. Selama statusnya masih seorang muslim, maka dia punya hak untuk kita tunaikan.
Hakul muslimi alal muslimi situn. Kata situn di sini, kalau diartikan situn, bahasa Arabnya situn, 6. Angka 6, situn. Angka di sini menurut para ulama, jumlah yang disebutkan di dalam hadis ini bukanlah berupa pembatasan. Maksudnya, hak muslim dan antara muslim satu dan muslim yang lainnya itu bukan hanya ada 6 saja, ada banyak. Akan tetapi, 6 perkara yang di dalam hadis ini yang hendaknya mendapat perhatian secara khusus untuk kita. Selanjutnya, kita masuk pada hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, mengucapkan salam jika bertemu. Dengan salam dapat menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa persaudaraan antara sesama muslim. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maka maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Maka kata Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian. Memulai salam hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Disunahkan juga memberi salam kepada orang yang tidak kita kenali. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa kata Rasulullah, amalan yang paling terbaik adalah ketika engkau memberi makan orang dan ketika engkau memberi salam kepada orang yang kamu kenali dan tidak kamu kenali. Jadi memberi salam kepada orang yang tidak dikenali di dalam hadis tadi adalah amalan terbaik, kata Rasulullah. Merupakan amalan yang terbaik. Disunahkan juga memberi salam ketika bertemu dan berpisah. Jadi bukan hanya ketika bertemu mengucapkan salam, tapi ketika akan berpisah. Begitu juga ketika akan memasuki rumah, baik rumah yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, maka sunnahnya kita mengucapkan salam. Dan sunnahnya memasuki rumah yang tidak berpenghuni mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ini ucapan salam ketika kita memasuki rumah yang tidak berpenghuni. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Selanjutnya, hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika diundang, maka penuhilah undangannya. Secara umum, dalam buku-buku fiqh terdapat beberapa model undangan. Di antaranya ada walimah pernikahan, ada undangan khitanan, undangan pindah rumah, undangan akikah, atau undangan karena kegembiraan-kegembiraan yang lain yang kita sering istilahkan dengan kata syukuran. Menurut mazhab Zahiri dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa seluruh undangan hukumnya wajib untuk kita hadiri. Namun, jumhur ulama mengatakan yang wajib dihadiri hanyalah walimah pernikahan. Selain dari walimah pernikahan, maka hukumnya sunnah. Jadi undangan khitan, undangan pindah rumah, undangan akikah, atau undangan-undangan syukuran lainnya, itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah walimah pernikahan. Walimah pernikahan yang wajib dihadiri jika memenuhi persyaratan. Yang wajib kita hadiri jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, jika walimah tersebut yang mengundang adalah orang muslim. Kedua, undangan tersebut atau undangan walimah tersebut adalah undangan di hari pertama. Karena ada orang yang merayakan walimah pernikahan sampai berhari-hari. Ada yang sampai 4 hari, ada yang sampai 7 hari, dan bahkan ada yang sampai 10 hari. Nah, yang menjadi kewajiban untuk dihadiri hanyalah undangan di hari pertama. Undangan di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya tidak wajib. Yang wajib hanyalah undangan di hari pertama. Selanjutnya, undangan walimah tersebut diundang secara khusus. Bukan diundang secara umum. Misalnya ada teman kita yang mau walimah dan dia mengumumkannya di masjid. Wahai kaum muslimin, jamaah masjid Al-Ikhlas, saya mau walimah. Saya mengundang jamaah masjid Al-Ikhlas untuk hadir di walimah pernikahan saya. Nah, maka undangan seperti itu hukumnya tidak wajib untuk dihadiri karena
undangan tersebut sifatnya umum, jadi tidak wajib untuk dihadiri. Yang wajib dihadiri adalah undangan secara khusus. Undangan pernikahan wajib dihadiri jika memenuhi persyaratan bahwa di dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Jika di dalam walimah tersebut ada kemungkaran seperti ada musiknya, ada biduan-biduan wanita yang bernyanyi berlenggak-lenggok, atau bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, maka walimah seperti itu tidak wajib untuk kita hadiri. Selanjutnya, walimah dikatakan wajib jika di walimah tersebut tidak memberatkan yang diundang. Misalnya, ketika walimah tersebut mengharuskan kita untuk bersafar. Misalnya ada teman kita yang mengundang kita di pernikahannya, dan pernikahannya jauh, yang mengharuskan kita untuk bepergian atau bersafar. Misalnya kita tinggalnya di Gorontalo dan undangan walimah temannya kita itu adanya di Makassar, temannya kita orang Makassar. Maka undangan yang mengharuskan kita untuk bersafar, maka kita tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Akan tetapi, jika yang mengundang adalah keluarga atau adalah kerabat dan kita ingin menghadirinya, maka tidak apa-apa untuk menghadiri undangan tersebut. Yang ketiga, wa idza stamsahaka famsahu. Jika meminta nasihat, maka nasihatilah. Zahir hadis ini menunjukkan wajibnya bernasihat kepada saudara sesama muslim ketika dia memintanya, dan tidak wajib ketika dia tidak memintanya. Meskipun demikian, nasihat tetap menjadi akhlak Islam yang termulia yang tidak layak ditinggalkan. Karena orang yang mengajak pada suatu kebaikan, pahalanya seperti pelakunya. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Inti dari agama ini adalah nasihat. Nasihat merupakan perhatian dan kecintaan kepada saudara muslim. Hadiah terbaik untuk saudara kita adalah dengan menasihatinya. Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna keimanannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika dia bersin lalu memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Bersin adalah sesuatu hal yang sering terjadi pada manusia, dan bersin adalah sesuatu yang positif. Beda dengan menguap. Karena bersin adalah berasal dari Allah, sedangkan menguap berasal dari setan dan merupakan indikasi dari kemalasan. Adapun bersin merupakan indikasi dari semangat dan sehat. Oleh karena itu, dalam syariat Islam diperintahkan bagi yang bersin untuk menyebut dan memuji nama Allah, Alhamdulillah. Dan orang yang mendengarkannya hendaklah mendoakannya dengan doa yarhamukallah untuk laki-laki dan doa yarhamukillah untuk wanita. Adapun tata cara bersin seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslih balakum." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Sedangkan orang yang mendengar hendaknya mendoakan dengan berkata, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu, orang yang bersin setelah mengucapkan ini, hendaknya berdoa, Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki urusanmu. Jadi, jika ada yang bersin, dan dia bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, maka yang mendengarkan tahmid tersebut mengucapkan Yarhamukallah jika dia laki-laki, dan jika perempuan. Hak kelima, wa idza maridha fa'uduhu. Jika sakit, maka jenguklah. Keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan pertama, akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang berpagi-pagi menjenguk saudaranya yang sedang sakit, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga petang hari.
Dan tidak ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya pada petang hari, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga subuh. Baginya juga akan disiapkan seekor domba di dalam surga. Insya Allah, inilah keutamaan menjenguk orang sakit. Selanjutnya, dengan menjenguk orang sakit akan menjadikan kita hamba yang mudah bersyukur kepada Allah. Dengan menjenguk orang sakit juga kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan selanjutnya adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita menjenguk orang sakit, yakni menanyakan keadaan si sakit, menghiburnya, dan tidak berlama-lama berada di sisinya. Mendoakan si sakit dengan doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, penyembuh sakit, sembuhkanlah karena Engkau zat yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Jadi ini adalah doa saat kita menjenguk orang sakit. Atau bisa juga dengan syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Atau kalau untuk perempuan syafaqillah la ba'sa tahurun insyaallah. Yang keenam, wa idza mata fattabi'u, mengantarkan jenazahnya atau mengiringi jenazahnya. Sesungguhnya mengiringi jenazah pahalanya sangat besar. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa menghadiri prosesi pemakaman jenazah hingga disolatkan, maka pahalanya 1 qiraat. Dan barang siapa menghadirinya sampai di pemakaman, maka baginya pahala 2 qiraat. Apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? 2 qiraat yakni seperti 2 gunung yang amat besar. Jadi itu pahala ketika kita mengiringi jenazah. Jika hanya sampai pada proses mensolati jenazah, maka kita dapat pahala 1 qiraat. Dapat pahala sebesar gunung Uhud. Jika sampai pada proses pemakaman, mendapatkan pahala sebesar 2 qiraat. Ya, lanjut. Tidak dianjurkan bagi wanita untuk mengantarkan jenazah. Jadi wanita tidak dianjurkan untuk mengantarkan jenazah sebagai bentuk kehati-hatian. Karena wanita mudah sekali menangis, mudah sekali sedih, yang dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat menghadiri proses pemakaman, tidak diperbolehkan meninggikan suara atau berteriak-teriak. Jadi saat proses pemakaman, tidak diperbolehkan kita berteriak-teriak atau kita meninggikan suara, menangis sampai berteriak-teriak atau sampai meninggikan suara. Yang keempat, disunahkan berlaku khusyuk, memikirkan keadaan si mayit dan mengambil pelajaran darinya. Karena sesungguhnya kita semua manusia akan mati. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan terkait materi, insya Allah akan kita bahas di room Zoom pekan berikutnya. Syukran wa jazakumullahu khairan, wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.